Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Sri Melina dari kelas HK20A. Di video kali ini saya akan mempresentasikan sebuah jurnal hukum yang berjudul Denyut Nadi Amandemen Kelima Undang-Undang Dasar 1945 melalui pelibatan Mahkamah Konstitusi sebagai prinsip The Guardian of the Constitution. Urgensi pelibatan Mahkamah Konstitusi dalam perubahan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Salah satu amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945 adalah lahirnya pasal 24C ayat 1 yang menghadirkan lembaga baru bernama Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi ini secara konstitusional ditentukan memiliki 4 kewenangan, yaitu 1. Menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. 2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar. 3. Memutus pembubaran partai politik. Dan 4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Kewenangan tersebut diformalkan melalui putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat, yaitu langsung mempunyai kekuatan hukum tetap dan tidak terdapat upaya hukum untuk mengubahnya. Selain wewenang itu, berdasarkan pasal 24C ayat 2 JOP pasal 7B, Mahkamah Konstitusi ini berkewajiban untuk memeriksa, mengadili, dan memutus mengenal pendapat DPR bahwa Presiden dan Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan pendapat bahwa Presiden dan Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Perlu dicatat bahwa putusan ini sifatnya tidak final karena tunduk pada putusan MPR. Lembaga politik yang berwenang memberhentikan presiden pasal 7A. Jadi, berbeda dengan di Amerika Serikat yang mendahulukan proses politik daripada proses hukum. Mekanisme peradilan konstitusi, constitution adjudication, itu sendiri merupakan hal baru yang diadopsikan ke dalam sistem konstitusional Indonesia dengan dibentuknya Mahkamah Konstitusi. Peradilan konstitusional itu dimaksudkan untuk memastikan bahwa undang-undang ini sungguh-sungguh dijalankan atau ditegakkan dalam kegiatan penyelenggaraan negara sehari-hari. Dinamika perubahan konstitusi Indonesia. Konstitusi adalah resultante dari keadaan politik, ekonomi, sosial, dan budaya ketika konstitusi itu dibuat. Oleh sebab itu, konstitusi menggambarkan kebutuhan dan jawaban atas persoalan yang dihadapi ketika itu. Mengingat masyarakat selalu berubah dan mengikuti tantangan yang selalu berubah pula, maka sebagai resultante Polexos Bud tertentu, konstitusi juga harus membuka kemungkinan untuk diubah. Hanya saja masa berlaku sebuah konstitusi ini harus lebih lama dan perubahannya juga harus lebih lama, sulit dari perubahan undang-undang biasa. Di sini ada kelemahan hasil amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 1. Kelemahan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dari segi proses, yaitu A. Tidak membuat kerangka dasar perubahan dan konten draft. MPR dalam membahas dan memutuskan perubahan Undang-Undang 1945 tidak membuat dan memiliki konten draft konstitusi secara utuh sebagai langkah awal yang menjadi dasar perubahan preliminary yang dapat ditawarkan kepada publik untuk dibahas dan diperdebatkan. Konten draft yang didasari paradigma yang jelas yang menjadi kerangka overview tentang eksposisi ide-ide kenegaraan yang luas dan mendalam mengenai hubungan negara dengan warga negara, negara dan agama, negara dengan negara hukum, negara dalam pluralitasinya, serta negara dengan sejarahnya.
adanya kepentingan politik. MPR dikarenakan anggota-anggotanya terdiri dari praksi-praksi politik menyebabkan pada setiap pembahasan dan pengambilan keputusan sangat kental dengan kepentingan dan selera politiknya. Tidak intensif dan maksimal. Dalam proses amandemen, ada keterbatasan waktu yang dimiliki oleh anggota MPR. Hal ini dikarenakan anggota MPR juga merupakan atau merangkap sebagai anggota DPR dengan beban pekerjaan yang sangat banyak. Terlebih lagi, mereka adalah anggota parpol, sehingga mengikuti beberapa agenda DPR yang sangat padat. Tentunya, hal ini berimbas pada kualitas perubahan UUD 1945. Kelemahan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dari segi substansi ketidakjelasan mengenai sistem lembaga perwakilan Indonesia di dalam Undang-Undang 1945, apakah unikameral, bikameral, atau trikameral. 1. Ketidakjelasan mengenai sistem lembaga perwakilan Indonesia di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Apakah unikameral, bikameral, atau trikameral? 2. Susunan dan sistematika Undang-Undang Dasar 1945 setelah diamandemen menjadi rancu dan tidak proporsional. 4. Masalah penyebutan terkait dengan perubahan atau amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang berarti mengubah pasal-pasal tertentu tanpa mengubah teks asli, tetapi memberi tambahan terhadap pasal-pasal yang sudah ada. 5. Masalah inkonsistensi yang menyangkut bagian mana dari Undang-Undang Dasar 1945 pasca amandemen yang tidak dapat diubah atau dapat diubah dengan persyaratan tertentu. 6. Mengenai pengaturan otonomi daerah masih terdapat kekaburan mengenai pola hubungan pusat, provinsi, dan kabupaten atau kota. 7. Pasal-pasal yang mengatur mengenai hak asasi manusia tumpang tindih dengan pasal-pasal yang lain serta bab-bab lain yang diatur dalam Undang-Undang Dasar. 8. Pengaturan mengenai kebudayaan selama ini belumlah tuntas, bahkan di dalam Undang-Undang Dasar tidak mengatur bagaimana menjadi kebudayaan asli Indonesia. Kelemahan, kekurangan, dan ketidaksempurnaannya yang bersifat mendasar dari Undang-Undang Dasar 1945 pasca amandemen itulah yang menyebabkan Undang-Undang Dasar 1945 tidak bisa berlaku sebagai konstitusi yang hidup, yang berlaku puluhan tahun ke depan. Eksistensi MPR sebagai lembaga politik. Keberadaan MPR tidak terlepas dari teori kedaulatan rakyat yang menjadi pilihan bangsa Indonesia merdeka. Oleh karena itu, keberadaan MPR ini sebagai lembaga politik yang secara konstitusional adalah lembaga yang melaksanakan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, merujuk pada Undang-Undang Dasar 1945 yang telah mengalami perubahan sebanyak 4 kali. Lembaga-lembaga negara yang dapat merumuskan politik hukum nasional adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagai produk MPR tidak datang dari hampa, tetapi merupakan aktualisasi dari kehendak-kehendak politik. Kehendak-kehendak ini bisa datang dari berbagai kalangan. Kehendak-kehendak tersebut bisa muncul baik pada tingkat suprastruktur politik maupun infrastruktur politik. Infrastruktur politik Indonesia terdiri dari partai politik, kelompok kepentingan, kelompok penekan, alat komunikasi politik, dan tokoh politik. Sedangkan suprastruktur politik yang mempunyai kewenangan untuk merumuskan politik untuk hukum perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 hanya MPR yang merupakan gabungan dari DPR dan DPD. Perwujudan MK sebagai the guardian of Constitution. Mahkamah Konstitusi ini dibentuk untuk maksud mengawal dan menjaga agar konstitusi sebagai hukum tertinggi, the supreme law of the land,
benar-benar dijalankan atau ditegakkan dalam penyelenggaraan kehidupan kenegaraan sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum modern. Karena hukumlah yang menjadi faktor penentu bagi keseluruhan dinamika kehidupan sosial, ekonomi, dan politik di suatu negara. Dalam perkembangannya, ide pembentukan MK ini dilandasi upaya serius memberikan perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara dan semangat penegakan konstitusi sebagai Grondwet atau Heigsroenou, yang artinya segala peraturan perundang-undangan yang berada di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan apa yang sudah diatur dalam konstitusi. Konstitusi merupakan bentuk pelimpahan kedaulatan rakyat, the sovereignty of the people, kepada negara. Melalui konstitusi rakyat membuat statement kerelaan pemberian sebagai hak-haknya kepada negara. Penguatan checks and balance system. Reformasi dan penyempurnaan sistem hukum ini serta konstitusi merupakan prasyarat untuk membangun negara demokrasi konstitusional democratic state di Indonesia. Sistem ketatanegaraan Indonesia setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945 menganut prinsip checks and balance. Prinsip ini dinyatakan secara tegas oleh MPR sebagai salah satu tujuan perubahan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu menyempurnakan aturan dasar penyelenggaraan negara secara demokratis dan modern. Melalui pembagian kekuasaan, sistem saling mengawasi dan saling mengeimbangi checks and balance yang lebih ketat dan transparan. Pengalaman ketatanegaraan Indonesia menunjukkan bahwa banyaknya penyimpangan kekuasaan pada masa lalu secara yuridis disebabkan oleh besarnya kekuasaan presiden yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen. MPR wajib menyusun mekanisme perubahan yang didasarkan pada political goodwill perubahan Undang-Undang Dasar 1945. MPR dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga negara yang istimewa dituntut untuk membuat suatu mekanisme perubahan konstitusi yang partisipatif dan populis. Artinya, MPR harus membuka diri dari monopoli perubahan terhadap konstitusi atau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan mempersilahkan bagi suatu mekanisme lain yang dilibatkan dalam perubahan konstitusi. Karena untuk menghasilkan konstitusi yang bersifat konstitusionalisme bukan merupakan suatu hal yang mudah. Cukup sekian itu saja presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya atau kesalahannya, mohon dimaklumi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.